Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati Allah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita atau kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afif. Sudah terhubung ya bersama kita. Saudara Afif, dipersilahkan. Bismillah. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Akan dibacakan surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 256 sampai ayat 258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-Qur'ani uswan fi samanihi. Allahu sami'un 'alim. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه إذ قال إبراهيم ربي الذي يميت قال أنا أحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Subhanallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, terima kasih kepada Saudara Afif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di kajian kita yaitu bedah buku Islam Liberal, Ideologi Delusional karya Ustadz Akmal Syafril. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Akmal dan juga Korpus ya, selaku Bang Randi selaku ketua pusat ya Indonesia Tanpa Ijil, yang mana teman-teman sedikit gambaran ya, kajian kita pada malam hari ini memang berkaitan juga dengan
dakwahnya ITJ yang saat ini sudah mencapai 9 tahun lamanya gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ITJ ini tetap konsisten untuk berada di garda terdepan untuk bisa melawan pemahaman-pemahaman seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme gitu kan, yang mana pada saat ini sudah bukan lagi ranahnya mereka, bukan hanya cuma pada satu titik, tapi di semua elemen mereka sudah masuk, ke pendidikan mereka sudah masuk, ke ekonomi mereka sudah masuk, ke sosial mereka sudah masuk, bahkan ke skala politik dan tatanan pemerintah mereka sudah masuk, sehingga mungkin bisa saja dikatakan banyak sekali mungkin ya kebijakan-kebijakan yang saat ini juga dibuat secara tidak langsung memiliki paham-paham sepilis. Nah, maka dari itu ITJ tetap konsisten terutama pada milad hari ini gitu ya, miladnya ITJ, yang mana kita punya harapan besar, masyarakat Indonesia punya harapan besar di komunitas Indonesia Tanpa Jil ini untuk tetap konsisten dan tetap istiqomah, terutama ya istiqomah untuk tetap selalu menjadi garda terdepan untuk melawan paham-paham sepilis itu sendiri. Dan mungkin yang terdekat gitu ya, untuk agenda rangkaian milad ITJ ini sendiri gitu ya, sebetulnya bukan hanya dia dilaksanakan oleh ITJ Bogor sendiri, memang dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu ya, yang berada yang sudah ada chapter-chapternya gitu ya, seperti Jakarta, Padang juga sudah ada, dan juga Bandung dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua dan terima kasih sudah menghadiri kajian kita gitu ya pada malam hari ini. Dan lagi-lagi saya sampaikan kajian ini merupakan salah satu rangkaian miladnya Indonesia Tanpa Jil yang ke-9. Mungkin teman-teman bisa ikut turut meramaikan gitu ya milad ITJ ke-9 ini. Mungkin itu saja. Mungkin selanjutnya adalah ada sambutan mungkin ya dari korpus kita, Bang Randi Iqbal selaku Ketua Koordinator Pusat Indonesia Tanpa Jil. Kepada Bang Randi, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah bergabung ya Bang ya bersama kita. Ya, Mangga Bang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan kita, yaitu Korcap daripada ITJ Bogor, satu-satunya Korcap wanita sepanjang sejarah Indonesia Tanpa Jil. Kalau saya dua kali, dan ini yang di Bogor ini adalah yang pertama. Ini bukti ya teman-teman semua bahwa seorang pemimpin tidak lihat dari gendernya. Ya, kalau misalnya ada kita, bias gender nih pemimpinnya laki-laki, ini adalah Korcap Bogor, pemimpin kita ya perempuan. Dan ini bukti bahwa Islam tidak melihat secara gender, tapi melihat secara kapasitas. Nah, kapasitas Ananda Maul ini sangat luar biasa sekali, terutama dalam bidang dakwah yang dasar sekali ya. Dan saya tahu sekali bagaimana beliau semangat sekali dalam dakwah. Oke teman-teman, selamat datang Trups yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kita panjatkan dulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat kita walau pandemi masih menghadang kita. Ya, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih masih sehat ya. Dan lunturkan kesombongan, kita bisa bertahan seperti ini tanpa kena corona ini Allah ya. Ini lagi-lagi ini Allah, pantulkan hati bahwa ini Allah yang menghendaki kita untuk bisa bertahan. Yang kedua, tetap panjatkan sholawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi sekaligus pahlawan kita sepanjang masa, ya, percontohan abadi yang ada dalam Islam, masya Allah. Jadi Islam enak lah, punya figur yang jelas gitu ya. Jadi kita harus ikutin Rasulullah. Oke baik, sekali selamat datang di acara Milad Indonesia Tanpa Jil, dan memang betul sekali ada beberapa lagi rangkaian dari chapter-chapter. Ini kemarin di opening oleh pusat dan sekarang yang kedua, tapi ini rangkaian pertama dari Milad BJ, yaitu tentang agenda bedah buku. Nah, jadi ITJ di 9 tahun berdakwahnya akan menggelar pesta. Nah, pesta ilmu. Masya Allah ya. Karena pesta ilmu. Karena kita yakin bahwa peradaban Islam akan bangkit tentang bagaimana kita menghidupkan tradisi keilmuan kita. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua Trups yang dirahmati Allah, Trups ITJ Bogor, dan yang lainnya jika ikut. Dan bergabung ke ITJ Bogor segera setelah ini, karena kita harus bersama-sama dalam gerbong dakwah. Jangan berdakwah sendirian, karena sendiri kamu nggak akan kuat. Nah, ya, harus berdua, bersama rame, berdua harus nikah ya, enggak, rame-rame gitu ya, rame-rame ya,
bersama-sama. Kemudian selamat datang kepada Ustaz Ahmad Syafril, ya, guru sekaligus tokoh intelektual Indonesia tanpa Jil. Dan buku kedua ini buku yang menarik karena ini buku kedua yang saya baca setelah buku pertama Ustaz Ahmad yaitu tentang Islam liberal 101, dan ini semacam lanjutan. Nah, ini klimaks di sini. Klimaks di sini bagaimana Ustadz menguliti habis opini-opini dari tokoh-tokoh Jil. Ya, jadi mungkin setelah ini mungkin bertanya-tanya teman-teman, apakah Jil itu masih ada? Nah, nanti Ustaz Ahmad akan menerangkan secara gamblang bagaimana polarisasi mereka dalam menyerang syariat Islam dan yang lainnya. Oke, mungkin itu dari saya. Selamat menuntut ilmu. Kita juga akan menuntut ilmu. Saya sudah bawa pulpen, bawa catatan. Jadi tulis ya teman-teman ya. Karena orang yang menulis adalah orang yang ikut andil dalam peradaban Islam. Kebangkitan Islam peradaban Islam. Oke, sekian dari saya, rekan Maul. Saya kembalikan kepada rekan Maul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya. Tolak investasi miras. Jangan lupa ya. Ya, kalau saya tonton videonya di akun Tanpa Jil dan tolak investasi miras. Oke, lanjut. Silakan. Ya, terima kasih kepada korpus kita bersama Bang Randi ya. Jadi memang kalau dilihat Bang Randi ini korpus yang sangat ceria gitu ya, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang melihatnya gitu. Yang saya mau ucapkan juga selamat datang kepada Bang Gatse ya, yang sudah hadir. Mungkin Bang Gatse selaku sesepuh di Indonesia Tanpa Jil sendiri gitu ya, Kang Dona juga yang luar biasa gitu ya dahulunya di ITJ, bisa dikatakan orang-orang luar biasa yang terus istiqomah, terus hadir di garda terdepan di Indonesia Tanpa Jil itu sendiri. Ya, baik teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan membedah buku dari satu karya dari sosok yang luar biasa, panutan kita bersama, gurunda kita bersama, yaitu Ustaz Akmal, yang mana memang beliau memang pakarnya di bidang ini gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena memang kalau kita lihat saat ini sebetulnya orang-orang liberal sendiri sebetulnya sudah tidak melabelkan diri mereka liberal lagi, karena saat ini juga sudah tidak terlihat gitu ya. Makanya banyak sekali yang bertanya sama ITJ gitu ya, ITJ kenapa sih kok masih ada, padahal orang-orang Islam liberalnya sudah tidak ada. Sebetulnya bisa dikatakan bukannya mereka tidak ada gitu, tapi mereka mungkin sudah malu. Justru yang saat ini berbahaya adalah mereka saat ini sudah masuk ke segala lini, dan itulah yang harus kita antisipasi gitu ya. Jangan sampai paham-paham mereka ini bisa menyebar luas, dan berbahayanya lagi adalah dibuat aturan-aturan yang bisa dikatakan itu meresahkan Indonesia itu sendiri. Terbukti pada saat ini memang lagi-lagi seperti yang dikatakan korpus ya, kita harus tolak investasi miras karena memang sangat berbahaya sekali gitu ya untuk generasi kita selanjutnya kalau misalnya memang investasi ini diadakan gitu. Ya baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi di mana bentuknya talk show gitu ya, berkaitan dengan nanti dengan Ustaz Akmal Syafril sendiri. Mungkin nanti Ustaz Akmal akan lebih mungkin di awal menjelaskan dulu kira-kira sejarah bukunya seperti apa, dan tadi juga Bang Randi sudah mengatakan ini adalah buku lanjutan dari Islam Liberal 101, yang mana memang di sini terdapat bahasanya jawaban-jawaban dari Ustaz Akmal yang menjawab paham-paham orang-orang yang memang bahasanya ya frontal mengatakan bahwa Islam liberal adalah ya paham yang benar gitu loh, bukan paham yang melenceng seperti itu. Maka mungkin dan sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya moderator kita bersama. Teh Ririn apakah sudah hadir? Ya sudah, suara terdengar jelas. Ya, baik. Dan Teh Ririn ini merupakan moderator yang akan memandu keberjalanannya kajian pada malam hari ini. Mungkin kepada moderator saya persilahkan Teh Ririn, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tugas saya pertama sebagai moderator setelah 7 tahun tidak aktif di sini. Saya perkenalkan, saya Kadriani Bayina dari ITJ Bogor.
Dan ini kan pada malam ini saya akan memandu acara bedah buku Islam liberal ideologi delusional. Dalam acara ini akan dibahas 3 poin penting, yaitu kalau misalnya di Islam liberal lebih ke bahas akar ideologi dan beberapa contoh yang keliru, sementara di buku yang akan dibedah ini tuh akan mengekspos tuh gimana sih wajah asli dari para pengusung Islam liberal itu sendiri. Nah kan kalau misalnya para pengusung Islam liberal kalau di media massa, terutama di media elektronik tuh diidentikan tuh santun, bahkan kayak digelari ustadz atau profesor atau dokter dan sebagainya. Tetapi jika melihat di isi media sosialnya, ternyata banyak mereka tuh berbeda 180 derajat dari yang ditampilkan di media massa. Nah, misalnya kalau yang salah satu pengusung salah satu pentolan jaringan Islam liberal Lutfi Asyakani banget maaf tolol dan sebagainya. Tapi ironis mereka itu anehnya mereka setelah diberi bukti nih bahwa mereka tuh nggak sebaik yang dicitrakan, tapi mereka tetap saja membela keyakinan sesatnya itu, membabi buta. Nah, selain itu tuh itu yang poin 1 dan kedua, yang poin ketiganya itu ideologi Islam liberal itu dilindungi oleh para pengusungnya dengan berbagai mitos dan tabir. Misalnya kalau Amerika Serikat tuh dianggapnya contoh negara yang paling bagus untuk menerapkan demokrasi, tetapi nyatanya di dalam negerinya sendiri itu tidak demikian. Segitu aja dari saya. Kepada Ustadz Akmal, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara bedah buku kita. Ini rangkaian kegiatan ya, dari rangkaian kegiatan miladnya Indonesia Tanpa Jil. Alhamdulillah udah 9 tahun ya, rasanya kayak aneh gitu ya, udah 9 tahun. Kok bisa 9 tahun ya? Ya udah 9 tahun, tapi kalau ngelihat anak pertama saya ya benar juga emang 9 tahun karena usianya sama persis dengan anak saya gitu ya. ITJ lahir bulan Februari, anak saya lahir bulan Maret 2012 gitu ya. Jadi ya Masya Allah, ketika dulu kita menggunakan pertama kali hashtag Indonesia Tanpa Jil, membayangkan jadi komunitas saja enggak gitu ya. Dan kita dulu, saya ingat banget dulu ya, Saidiman Ahmad dia pernah bilang kemungkinan besar kita paling-paling cuma 2 tahun umurnya katanya gitu ya. 2 tahun ya, alhamdulillah udah 4 silatnas dan 5 korpus. Nah gitu ya, 5 korpus itu poin penting untuk ditekankan bahwa ternyata ITJ ini punya banyak stok tokoh gitu ya, stok tokoh yang bisa kita majukan gitu ya, nggak dia lagi nggak apa, kalau korpus yang agak diganti tandanya mentok ya, alhamdulillah masih berganti terus gitu ya. Nah ini bukunya sebenarnya buku nggak baru juga ya. Kalau buku Islam Liberal 101 itu tahun 2010 akhir ya. Sekarang udah usianya udah masuk tahun 11 ya. Sementara buku yang ini terbitan tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Ya 2016 ya. Agak jauh sebenarnya gitu ya. Karena begitu gara-gara Islam Liberal 101 saya langsung sibuk banget gitu ya. Nyari waktu buat nulis susah. Sebenarnya yang kedua dulu terbit adalah tesis saya Buya Hamka ya, tentang Buya Hamka. Ya karena tesis jadi udah jadi kan, tinggal dijadiin buku aja. Ya, nah itu cepat, nggak perlu waktu nulis lagi gitu ya.
Kemudian ada kumpulan risalah kultuit, itu juga karena kultuitnya udah ada, tinggal diubah dalam format buku aja, nggak terlalu banyak ya. Nah ini baru tahun 2016 baru saya terbitkan bersamaan dengan buku Wujudkan Ramadan Terbaikmu ya. Itu. Jadi waktu saya nerbitin Islam 501 ya hampir semua orang hampir selalu saya dapat pertanyaan kapan muncul Islam 502 ya. Tapi saya bilang bukan gitu mainnya gitu saya bilang gitu ya. Karena 101 itu ya mungkin di kita kalau di Indonesia nggak terlalu lazim ya, tapi 101 itu kode mata kuliah dasar biasanya gitu ya. Kalau Physics 101 ya fisika dasar ya. Accounting 101 gitu ya, akuntansi dasar ya. Pokoknya mata kuliah pertama itu 101 biasanya gitu ya. Dan 102 belum tentu gitu ya. Belum tentu lanjutannya 02 gitu ya. Dan lagi pula nggak tahu kenapa saya nggak begitu serak aja bikin Islam Ibah 102 judulnya gitu ya. Nah, kemudian saya melihat ada perkembangan yang menarik gitu ya setelah dari antara 101 tahun 2010 ya. Kemudian 2012 lahir Indonesia Tanpa Jil dan petualangan ITJ dimulai gitu ya, kita berhadapan langsung secara frontal dengan orang-orang Jil gitu ya. Dan saya melihat ada satu hal yang perlu dikemukakan pada orang gitu ya. Artinya debat soal Islam liberal ini harus segera dikunci aja gitu. Dikunci karena melelahkan sekali, terus terang aja melelahkan gitu ya. Melelahkan kenapa? Karena ngalur ngidul kemana-mana. Ya kita bahas apa nanti akan belok kemana gitu ya, nggak akan selesai. Ya lagi pula pembahasan filosofis itu pada akhirnya cuma teori aja gitu. Ya. Nah, satu hal yang saya lihat ketika setelah kita mengembangkan Indonesia Tanpa Jil, terutama ya, setelah kita sibuk di Indonesia Tanpa Jil, yang saya lihat adalah bahwa benar-benar semua retorika, semua narasi yang dibicarakan oleh orang-orang Jil, ya sebenarnya berlawanan dengan kenyataannya. Ya, dan saya pernah diundang di mana ya kalau nggak salah di Purwokerto ya kalau nggak salah ya, di sebuah perguruan tinggi Islam gitu ya, membahas soal bahaya Islam liberal ya. Pas sesi tanya jawab ya, ada pertanyaan, ada yang nanya kenapa Anda bicara jelek soal Ulil Absar Abdallah, padahal bulan lalu dia baru diundang ke sini dan omongannya baik-baik aja ya gitu ya, omongannya baik-baik saja, tidak ada yang kasar gitu ya. Nah, kemudian saya bilang ya Anda mengundang dia ke depan untuk ceramah ya, apalagi pakai ceramahnya pakai teks, baca makalah misalnya gitu ya, atau Anda baca makalahnya ya nggak bakal ada kata-kata kasar ya. Tapi kami yang di Twitter, kami melihat celetukan itu lebih jujur. Nah ini beda metode kita nih. Ini beda metode antara orang Islam sama orang sekuler. Kalau orang sekuler biasa berpikir dualis. Nanti orang misalnya ada dosen mengajar masalah etika, masalah moral, dosen filsafat gitu ya, bahas etika moral gitu ya. Tapi kemudian dia pulang dari sana, dia mabuk, dia berzina, dia sewa pelacur gitu ya. Dia akan mengatakan, oh itu kehidupan pribadi saya, bukan kehidupan akademis. Ya, jadi apa yang saya utarakan di kelas itu tetap valid. Itu cara berpikirnya orang sekuler, dualis gitu ya. Tapi bagi orang Islam nggak bisa begitu. Ya, kita mengutamakan kata-kata harus sesuai dengan perbuatan. Ya, memang kalau bikin makalah nggak ada kata-kata maki-maki, nggak ada kata-kata kasar. Tapi di Twitter, cuitan-cuitan itu keluar. Ya, dan itu justru jadi patokan utama. Ya, kenapa? Ya karena kalau makalah orang bisa edit dan diedit lagi gitu ya. Orang bisa berpura-pura jadi orang lain tuh bisa ya di makalah gitu ya. Tapi ketika Anda nge-tweet dan Anda nggak punya admin gitu ya, kita anggap dia nggak punya admin. Karena kalau itu kesalahan admin pasti dia hapus gitu ya. Nah, tapi apa yang kita lihat di tweetan di media sosial itu justru lebih jujur. Itulah aslinya ya. Itulah aslinya, itulah orang yang aslinya gitu ya, bukan yang dicitrakan. Ya, orang kalau naik ke atas panggung, naik ke atas mimbar, ya pasti dia siap dengan kata-kata yang baik ya, dengan argumen-argumen yang lebih teratur gitu ya. Tapi apa yang celetukan ya, itu justru menunjukkan siapa dia aslinya ya. Dia nggak sempat untuk
barangkali nggak sempat untuk mengarang pencitraan dulu untuk dirinya gitu ya, karena namanya juga tweet ya. Tweet itu kan mengundang orang untuk segera bereaksi. Ya, kadang-kadang ini hal negatif juga dari medsos ya, membuat kita ini cepat bereaksi, nggak mikir dulu gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Nah, tapi ya, sekali lagi justru disitulah kita bisa melihat wajah aslinya ya. Nah, dari situ saya melihat bahwa supaya perdebatan Islam liberal ini selesai gitu ya, kita selesaikan saja gitu ya, daripada kita bahas bicara filosofis melulu gitu ya, bicara teori gitu ya. Kan teori kan ribet ya. Contohnya misalnya gini, misalnya ada yang bilang kalau iman Anda kuat gitu ya, kalau iman Anda kuat, kenapa Anda harus resah melihat ada joget dangdut seronok misalnya di TV misalnya gitu ya. Itu kan kita harus berdebat lagi konsep iman menurut Anda apa. Ya, ternyata ada orang, maaf suaranya ya, tolong dibantuin suaranya. Jadi ternyata ada orang yang berpikir bahwa iman yang kuat itu adalah yang membuat orang jadi ya, membuat orang jadi diam di hadapan kemaksiatan, di hadapan kemungkaran. Padahal dalam Islam nggak begitu. Ya, di dalam agama Islam kita diperintahkan kalau lihat kemungkaran depan mata ya cegah dengan tangan. Kalau nggak bisa cegah dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati, dan itu selama-lamanya iman. Ya, jadi diam itu selama-lamanya iman. Ya, sebenarnya nggak diam, tolak dengan hati itu menolak. Ya, kalau menolak itu kira-kira wajahnya masih cerah apa enggak? Apakah dia meninggalkan forum misalnya gitu ya? Kalau misalnya dia ada di sebuah forum tiba-tiba ada joget seronok gitu ya, tolak dengan hati itu kira-kira ya apa, orang tolak dengan hati itu kira-kira ya dia nggak suka, dia keluar, dia minta diri gitu ya. Saya mau pulang duluan ya, atau kemana gitu ya. Itu orang menolak dengan hati. Kalau dia diam saja di situ dan dia ketawa ketiwi, dia nggak nolak dengan hati. Dan itu tandanya bukan iman lemah lagi, tapi tidak beriman. Ya, jadi ini kita berdebat konseptual lagi gitu. Apa maksudnya iman yang lemah itu seperti apa? Iman itu bagaimana gitu ya? Konsep iman Anda seperti apa? Panjang perdebatannya. Ya. Nah, daripada kayak begitu, mendingan saya perbandingkan saja apa kata-kata mereka dengan perbuatan mereka. Aslinya gimana sih gitu ya? Supaya orang bisa melihat aslinya para pengusung Islam liberal ini seperti apa gitu ya. Aslinya ya, bukan yang pencitraannya ya. Yang menariknya nggak lama setelah setelah Islam liberal ideologi delusional ini keluar ya, kita lihat dunia di Indonesia ini jadi negeri yang penuh pencitraan kan ya, banyak buzzer gitu ya dengan pola yang sama persis gitu, ya, orang-orang rasis tapi yang selalu bicara soal toleransi ya gitu ya, polanya sama. Jadi sebenarnya orang-orang Jil ini buzzer sebelum buzzer. Sebelum ada tren buzzer, mereka udah main dengan cara yang sama gitu. Ya, mereka lah mungkin kalau mau dikasih kredit gitu ya sebagai pelopornya. Ya, tapi pelopor dalam kejahatan ya bukan kredit juga sih gitu ya. Ya, inilah orang-orang yang bikin bingungkan orang lain dengan narasi gitu. Nah, di sini yang saya katakan racunnya narasi itu begitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa yang ngomong A belum tentu ngerjain A gitu. Ya, orang bicara toleransi padahal ternyata dia tidak toleran sama sekali. Ya. Nah, sekarang kita hidup di dunia, banyak orang yang hidupnya di dunia maya. Ya, dunia nyatanya nggak terlalu aktif gitu ya. Di dunia maya yang dia lihat narasi. Ya, dia nggak lihat kenyataan. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang saya tawarkan dalam buku Islam Ideologi Nasional adalah cobalah kita kembali ke dunia nyata. Gitu ya. Lihat ke dunia nyata gitu. Jangan lihat omongan orang saja gitu ya. Kadang-kadang misalnya orang tuh kan mudah lupa kalau di media sosial gitu ya. Kayak misalnya tokoh-tokoh yang seperti tadi disebutkan oleh Ririn juga ya. Ada Lutfi Asyokani gitu ya. Dia ngomong apa ya. Misalnya ngomong soal intelektualitas gitu ya. Nge-tweet soal intelektualitas. Kita lupa bahwa kemarin baru aja dia maki-maki orang. Ya. Dan ini terjadi waktu saya berdebat di UIN Jakarta. Dengan seorang dosen, saya lupa lagi namanya ya. Mohon maaf. Ya, waktu itu saya lagi berdebat. Ya, dia mengatakan bahwa orang-orang Islam liberal itu orang santun. Ya, Lutfi Asyokani itu santun. Nah, sambil dia ngomong begitu, laptop saya sambil saya colokin ke Infocus. Ya, saya kasih lihatlah bukti-buktinya gitu ya. Ini saya share screen sebentar ya. Ya, ini saya kumpulkan di fanpage-nya Islam Liberal 01 ya. Ya.
Di fanpage-nya Islam Liberal 01 saya kumpulkan dokumentasi tweet-tweet orang Islam liberal inilah, gitu ya. Sebentar. Oh ini. Nah ini misalnya ya, kita lihat yang ini dulu nih, Ulil gitu ya. Kelihatan ya? Ya. Lihat nih, Ulil mengatakan apa? Kalau tidak menyembah Allah aja diperbolehkan, apalagi sekedar maksiat. Gitu ya. Ini kan logika yang payah betul gitu ya. Ya, kalau nggak nyembah Allah aja boleh kok. Buktinya Allah nggak langsung ngasih azab gitu ya. Nggak langsung ngasih azab bukan berarti boleh. Karena kan persis itu yang terjadi pada iblis. Ya, iblis kan begitu ya. Iblis itu bukan diridhoi sama Allah, tapi dikasih waktu tenggang. Ya, dipanjangin waktunya gitu ya. Tidak disiksa sekarang. Ya, tapi nanti akhirnya apa? Akhirnya disiksa juga gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang Allah nggak turunkan azabnya sekarang berarti Allah ridho. Itu logika yang aneh gitu ya, seolah-olah kayak nggak pernah nyantri gitu ya. Saya rasa pesantren kilat pun nggak akan salah paham soal kayak begini. Saya harusnya gitu ya. Ini kan memang ada-ada saja gitu ya. Tidak benar, Jil tetap mengakui kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji semuanya tanpa kecuali. Padahal kalau kita buka islami.com, semuanya mau diijtihadkan. Ya, sholat itu mau diijtihadkan, lebih penting mana sholat ritual apa sholat sosial gitu ya. Haji, ada usulan haji, ibadah haji. Tempo hari ada teman saya tuh yang kebingungan. Mam, ternyata ada ya wacana ibadah haji tapi bukan ke Mekah. Siapa yang bikin wacana kayak begitu? Saya bilang, itu ada islami.com. Saya bilang Islam.com itu Islam liberal. Oh, kirain Islamic Library. Nah, gitu ya. Jadi berbahaya sekali kalau dulu Islam.com selalu menulis jaringan Islam liberal, sekarang enggak. Cuman Islami.com aja, ya. Maka orang yang nggak tahu sejarahnya, nggak tahu historinya, dia akan mengira ya seperti teman saya, dia kira Islamic Library, ya. Wacana-wacana kayak gitu kan merusak juga gitu ya. Yang dipuji-puji Karl Marx gitu ya. Nah ini kan saya sarankan Anda belajar lagi deh, jangan Quran hadis, nggak ada gunanya diskusi kalau larinya ke situ terus. Ya, Masya Allah gitu ya, nggak ada gunanya lari ke Quran hadis terus gitu. Ya, luar biasa gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa umat Islam takut Nabi Muhammad digambar. Ada ayat atau hadis yang melarangnya. Ya, sementara mereka selalu bicara mereka kontekstual. Kita terlalu tekstual. Tapi lihat cara sikap dia. Nggak ada ayat yang melarang menggambar Nabi. Nggak tekstual kan? Lihat ya, lihat betapa mereka berubah dengan menjadi tekstual dengan mudah saja. Ya, kayak tadi tuh ya ayat yang dibacakan ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Anda nggak boleh bilang agama lain salah. Udah jelas lanjutannya apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, tidak telah jelas mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama itu bukan karena nggak jelas, justru karena udah jelas. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah itu udah jelas, udah cukup gitu, udah selesai ya. Jelas yang jelas itu yang mana gitu ya. Yang jelas itu yang mana? Apakah ya itu kan Quran. Ya yang benar yang mana ya? Yang Quran lah gitu ya. Ya yang menggunakan Quran sebagai rujukan itulah yang benar. Ya, kalau rujukannya yang lain ya bukan benar namanya, ya. Kan kayak gitu kacau ya. Ini Cicero is even better than the Rasul. Masya Allah. Canggih sekali gitu ya. Sekarang orang pada bertanya ke saya semua, katanya Ulil udah tobat ngajar Ihya Ulumuddin gitu ya. Saya bilang namanya aja Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Yang jamak apanya? Ilmunya, bukan agamanya ya. Tapi sekarang dia malah mendakwahkan, oh Kristen itu tauhid juga. Tauhid apa? Tauhid Trinitas gitu ya. Nah, apakah Al-Ghazali pernah ngomong kayak gitu? Enggak. Yang jamak tuh ilmunya bukan agamanya. Dalam agama ini banyak ilmunya, ulumuddin, ya, bukan din yang jadi jamak. Ya. Apalagi ya? Ini salah satu pengalaman yang sangat menarik yang saya ceritakan di buku Islam Liberal Ideologi Delusional ya. Saya melihat wajah aslinya Islam Liberal itu tahun 2012 nih. Nggak lama setelah berdiri ITJ bulan Februari, bulan Mei saya tiba-tiba diundang ke Hard Rock FM ya untuk berdebat dalam acaranya Provokatif Proaktif ya bersama Panji ya. Saya nggak akan bohong ya, terus terang aja dulu keringet dingin gitu ya. Keringet dingin berdebat di radio tuh, diajak berdebat itu menakutkan sekali gitu ya. Saya pikir serem sekali. Siapa yang mau datang? Ternyata yang mau datang katanya Pak Abdul Moqsid Ghazali ya.
Abdul Muhsin Ghazali itu siapa? Doktor tafsir dari UIN. Ya, gimana nggak lemes? Ya, lemes juga gitu ya. Walaupun saya selalu mengatakan mereka ilmunya nggak kukuh gitu ya, tapi kan belum pernah ketemu. Ya, belum pernah ketemu langsung gitu ya. Jadi dulu masih ketakutan nih. Ya, begitu sampai ke sana ternyata begitu sampai kita belum pergi ke sana ya. Waktu itu dari rumah Kang Indra Yogi ya. Nah, kita nunggu di sana, dapat kabar ternyata Pak Abdul Muhsin Ghazali nggak jadi datang. Ya, dia minta diganti. Ya, akhirnya penggantinya siapa? Lutfi Asyokani, doktor juga. Wah, serem banget gitu ya. Pas nyampe ke sana ternyata nggak jadi juga. Ya, saya dengar sendiri bagaimana pegawai Hard Rock FM itu pada ngomel-ngomel. Kata dia, kami ngundang Mas Akmal dari ITJ sama dari JIL itu sama loh, sama-sama 2 minggu sebelumnya. Ya, dan ke Ustadz Akmal diundang lewat email, langsung dijawab, deal, gak ada masalah sampai hari ini, sampai hari H datang gitu ya. Tapi ke orang JIL ditawarin ke satu, lempar ke yang dua, yang kedua lempar ke yang tiga, keempat, kelima, akhirnya dapat Pak Muhsin Ghazali. Ya, Pak Muhsin Ghazali telepon terus ke sini katanya, nanyain aman apa enggak tempatnya. Ya, udah gitu H-1 dibatalkan, ganti sama Pak Lutfi Asyokani. Lutfi Asyokani H-1 jam batal lagi gitu ya, dibatalkan juga gitu ya. Nggak tahu kenapa mereka merasa takut barangkali ya, takut kita apa-apain gitu ya. Kalau saya katakan inilah karena terlalu sering berbohong, menyebut orang lain sebagai radikal ya. Orang lain disebut radikal sehingga dia mengira beneran radikal gitu ya, padahal ya seperti saya selalu bilang ya, kurang unyu apa lagi gue gitu kan. Ya, kita orang baik-baik, kita nggak ngapa-ngapain sampai sana, akhirnya saya ngobrol aja sama Panji gitu kan. Ya, ngobrol berdua aja gitu ya. Nah, yang menarik adalah ternyata di luar sana ada dinamika juga. Ternyata di Twitter pun mereka marah-marahnya ke Hard Rock FM. Ya, Hard Rock FM diserang gitu ya. Nah, Guntur Romli salah satu orang yang sempat dihubungi tapi akhirnya nggak mau hadir gitu ya. Ternyata Guntur Romli ya tadinya sempat dihubungi, saya juga baru tahu gitu ya setelah lihat tweet-tweetnya gitu ya. Ini yang dia katakan ya, tanggal 16 Mei ya, 16 Mei 2012 tuh kan, Mei kan. Saya diundang mendadak untuk bicara Islam liberal, nggak bisa. Ternyata formatnya mau diadu dengan anti JIL, tapi nggak bilang-bilang, nipu dan mau jebak ya. Wah gitu ya. Itu sampai orang Hard Rock FM-nya protes juga gitu ya. Dia bilang mendadak itu kan karena Pak Muhsin Ghazali tiba-tiba ngebatalin gitu ya. Jadi bukan maunya mereka juga gitu ya. Ya oke lah kalau kita nggak suka bahwa itu mendadak ya silakan, tapi nggak, ya tolak saja gitu, nggak usah nge-tweet kayak begini gitu kan. Ya seolah-olah ini salahnya mereka gitu. Bukan, ini kan gara-gara teman Anda ngebatalin ya. Nah, terus nulis lagi nih, ini pencitraan buzzer kayak begini kan ya gitu ya. Ya, kalau saya diundang untuk debat atau boleh disebut aduan, saya berhak milih lawan debat saya. Tapi saya nggak mau debat sama orang nggak bisa ngaji, ya gitu ya. Jadi kita semua nggak bisa ngaji, dia doang yang bisa ngaji gitu ya. Ya, dikomentarin sama orang lain ya sombong, gitu ya. Bukan saya yang komentarin. Ya. Kalau mau undang debat, jelasin format acaranya, jujur sejak awal, siapa lawannya, berapa honornya dong. Nah gitu ya. Nah, makanya saya bilang tweet itu efektif mengungkap aslinya orang gitu. Ya, dalam makalah nggak bakal dia nulis soal honor gitu ya, nggak bakal. Ya. Tapi dalam celutukan alhamdulillah keluar gitu ya. Ya, capek-capek cuma 2M. Makasih Mas. Nah, ini ya. Ya itulah gitu ya. Ini wajah aslinya seperti ini. Ya. Saya tukang undang diskusi, jauh-jauh hari saya kontak, semua jelas dan terbuka, termasuk honor. Kalau pakai makalah berapa, nggak pakai dipotong berapa. Akhirnya nggak tahan, salah satu pegawai Hard Rock FM jawab, loh kok masih dibahas aja Mas? Saya kan hubungin Mas juga karena dari rekomend Mas Ulil. Ya, nggak usah diputer-puter gitulah gitu ya. Nah ini kan yang kayak gini ini perlu orang tahu gitu ya, supaya orang perlu tahu bahwa Guntur Romli nggak seilmiah yang Anda kira gitu ya. Ya, kenapa saya jadi nggak simpati dengan Mas Guntur Romli yang nggak mau debat dengan orang yang nggak bisa ngaji ya? Bicara Islam harus dari pesantren. Nah, lo ngapain debat sama orang yang bisanya pakai otot? Nah, gitu ya. Kenapa nggak sekali ngundang kering tinju aja gitu ya? Ya. Oke otot. Atas dasar apa dia ngomong kayak begitu? Ya. Ya. Kenapa buruk sangka kesediaan mereka datang berdebat? Bukankah itu yang kita mau? Nah, ya. Ya itulah. Ya, ternyata orang JIL itu gampang nuduh, gampang ngefitnah gitu kan. Banyak tokoh lebih berpengaruh dan penting yang sudah datang ke acara kami. Ini orang Hard Rock FM ya tadi ya, Mas Nugi ya. Dan mereka nggak pernah merasakan honor.
Emang honor provokatif kecil ya. Saya nggak bahas honor provokatif loh. Cuma mau berbagi cara mengundang orang dengan benar, ngeles kan. Ngeles gitu ya. Ya. Saya mau undang dengan cara yang benar kok. Tanya aja Mas Moksid, bagian mana yang saya salah tadi. Oh, saya keberatan dengan cara Anda undang saya. Satu SMS, nggak jelasin format, nggak ada telepon. Terus disiarin, dibilang nggak mau datang. Gitu ya. Padahal emang nggak mau datang. Ya. Akhirnya setelah acara kemarin saya malah jadi simpatik sama gerakan anti Jil dan kurang respect saya dengan Jil. Ya, nah, ini kenyataan gitu loh. Ini kenyataan. Kadang-kadang orang nggak mengerti kenyataan. Ya, orang asik dengan berdebat filosofis, ya lupa bahwa di lapangan nggak begitu. Di lapangan mereka yang kasar, kita yang enggak. Ya kita yang unyu-unyu kayak begini nih TJ gitu ya. Yang kasar-kasar tuh Jil. Ya Jil selalu dibilang mereka saya gerakan saya Islam ramah bukan Islam marah gitu ya. Padahal lihat tulisan itu ya. Itu Metro TV tuh band ikut-ikutan bego. Ini saya kasih lihat waktu lagi debat di UI Jakarta gitu ya. Sampai akhirnya dosennya cuma bisa bilang gini doang. Setahu saya dia nggak kayak gini dulu, nggak tahu kenapa jadi begini. Ya, ya inilah kenyataannya Pak gitu ya. Ya, bahlul, bego, oksimoron, bertentangan. Wah, ya. Ya, bikin orang bego, iya dan bego juga. Bego tuh diobral, padahal jadi dokter gitu ya. Mau jadi apa coba? Nah, ngomong sama Burhanuddin Muhtadi kayak begini gitu ya. Goblok banget orang itu Han, siapa sih? Ya, gitulah kosakatanya ya. Oh, yang goblok silakan pilih P3 dulu nih ya. Dulu belum ada koalisi kayak sekarang gitu ya. Ya jadi ya diserang segala macam lah, semua aja diserang gitu ya. Ya, saya jarang menggunakan kata tolol dalam diskusi, kata ulil. Gitu. Ini ulil yang asli gitu ya. Menurut saya ini yang asli. Ya, kalau menurut Anda makalah yang asli, silakan. Kenapa alasannya gitu. Kalau menurut saya makalah itu nggak mesti asli. Ya, saya bikin makalah berkali-kali saya edit. Ya, satu kalimat aja kadang-kadang bisa direnungkan bermenit-menit gitu ya. Itu kalau jadi makalah. Gitu ya. Tapi dalam dunia nyata, ya akhlak itu justru kelihatan di keseharian. Oh ya. Anda yang tolong nggak mampu memahami tweet-tweet saya dengan benar. Yang tolong yang bedakan antara pluralisme dan pluralitas, nggak ngerti duduk soal sama sekali. Ya, namanya aja beda pluralisme dan pluralitas gitu ya. Kalau sama, buat apa ada istilah yang berbeda? Redundant dong. Ya, dengan sendirinya terbantahkan sebenarnya. Ya. Udahlah nggak usah dibaca lah ini kayak begini gitu ya. Ada dibayar berapa oleh kerajaan Saudi kok ngebela, wah gitu ya. Gampang sekali menuduh orang lain dibayar. Ya, orang kalau cara berpikirnya begitu dulu juga gitu ya. Nong Darul Mahmada reaksinya kan seperti itu ketika muncul ITJ ya. ITJ ini kok kelihatannya serius sekali. Siapa yang biayai ya? Nah, siapa yang bayar ya? Gitu ya. Nah, orang kalau ngelihat suatu pergerakan pikirannya langsung uang ya berarti dia pergerakan yang dia bangun itu based on ya, uang, gitu ya. Nah itulah ya sebenarnya dia mengungkapkan dirinya sendiri ya. Lutfi Asyokani lagi ya. Udah males saya bacanya gitu karena kosakatanya tuh udah nggak cocok sama kita gitu ya. Inilah kosakata yang aslinya seperti ini gitu ya. Nah ini banyak orang yang tidak melihat itu, tidak melihat kenyataan gitu ya. Kalau saya ngelihat apa dalam buku ini, dalam buku Islam Liberal Ideologi Delusional ya, saya jadi baca lagi nih tadi nih ya. Udah lama saya nggak baca soalnya. Ya emang penulis biasanya nggak sering-sering baca buku tulisannya gitu ya. Ada yang saya jelaskan dalam buku ini. Saya membandingkannya misalnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam menghadapi tukang sihir itu gimana caranya sih? Apa sih yang dikerjakan tukang sihir? Tukang sihir itu nggak menyihir tiba-tiba jadi ular gitu ya, bukan begitu. Tapi dia menyihir mata penontonnya sehingga penonton melihat seolah-olah ada ular. Ya, nah itulah sihirnya para tukang sihirnya Firaun. Ya gitulah caranya jadi ya. Jadi dia menciptakan ilusi, ya menciptakan ilusi atau halusinasi. Ya kalau halusinasi berarti orangnya gitu yang halusinasi gitu ya. Kalau ilusi tipuan matanya gitu. Nah, walau bisawab gimana caranya? Jelas itu bukan ular beneran. Ya. Nah maka Nabi Musa alaihissalam caranya beda. Ya caranya mujizat yang diberikan pada beliau itu membuat beliau mampu melempar tongkatnya jadi ular beneran. Ya. Jadi harus kita perlihatkan bedanya antara yang realita sama yang ilusi, ya, yang tipuan itu yang mana gitu. Nah makanya saya merasa perlu menulis buku ini, gitu ya, supaya perdebatan soal Islam ini selesai, berhenti aja lah gitu ya, cukup lah gitu ya, cukup dalam arti ya kalau ada yang orang berdebat, ketika kasih lihat aja aslinya begini loh,
Ya, kalau Anda bilang dia intelektual, saya kasih lihat tweet-tweetnya tidak intelek, banyak gitu ya. Kalau Anda bilang dia santun, saya kasih lihat tweetnya tidak santun. Ya, kalau ada yang bilang dia kontekstual, saya kasih lihat pemikiran dia sangat tekstual. Ya, ada semua kok gitu ya. Ada berapa jenis delusi di sini ya, dan 13 kalau nggak salah ya. Ya. Ada 13 jenis delusi yang saya tulis gitu ya. Ya betul. 12 ya, 12 ya. Ya, dibilang dia tuh ilmiah gitu ya, dia bilang cinta damai gitu ya. Ada yang bilang mereka tuh dewasa dalam beragama gitu ya, padahal perilakunya sangat tidak dewasa ya. Nah, ini sebenarnya buku yang sangat simpel kalau menurut saya gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa berkontribusi dengan baik ya, supaya kita bisa ngasih lihat wajah asli Islam liberal itu seperti apa ya. Dan perkembangannya sekarang seperti yang dibilang oleh Maul tadi gitu ya, sebenarnya orang-orang Islam liberal udah nggak pakai label Islam liberal lagi. Yaitu ada beberapa, saya pernah nulis makalah juga buat jurnal di Gontor ya. Di situ saya menjelaskan bahwa ada ya, saya menyelidiki akun-akun pribadi dari tokoh-tokoh JIL gitu ya, website pribadi mereka, dan termasuk juga situs islamlib.com ya. Kelihatan sekali bersih-bersih jejaknya tuh. Ya, kelihatan sekali mereka nggak lagi bicara soal bahwa islamlib.com misalnya, dia nggak mengatakan itu adalah situsnya JIL lagi. Nggak disebut JIL, sama sekali nggak ada. Padahal artikelnya masih sama, nggak ada perubahan sama sekali. Artikelnya masih sama dengan yang dulu. Tapi labelnya udah bukan jaringan Islam liberal. Cukup namanya aja islamlib.com. Ya. Nah, kalau dulu mereka dengan tegas mengatakan ketika ada rubrik tentang JIL gitu ya, mereka bilang kami memilih tafsir liberal. Ya, kami memilih tafsir liberal ya. Jadi tafsir liberal atas agama. Kami dari sekian banyak tafsir, kami memilih tafsir liberal. Kan itu jelas ya, standing point-nya jelas gitu ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang kalimatnya silakan cek sendirilah islam.com gitu ya, tentang kami, bukan tentang JIL ya. Apa ditulis di situ? Mereka mengatakan kami menerima semua penafsiran Islam ya, baik yang Syiah maupun Ahmadiyah gitu ya. Jadi udah nggak berani lagi, standing point-nya udah bukan Islam liberal yang benar gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Ya, kelihatan betul mereka bersih-bersih gitu kelihatannya gitu ya. Bersih-bersih. Kemarin ini Ulil udah sering jadi narasumber ngebahas Ihya Ulumuddin, banyak nanya ke saya, ini tobat apa enggak ya. Tapi saya kasih lihat di situs islamlib.com, redaksinya masih dia. Ya, masih dia juga. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan, ya, nggak ada perubahan. Ya, sekarang terakhir dia bikin JIL baru lagi, JIL ya. Jamaah Ihya Lovers, nah, gitu ya. Nah, ini kan tandanya emang belum tobat gitu ya, belum tobat, tapi ya udah nggak tertarik lagi pakai label Islam liberal, walaupun pemikirannya masih sama aja, ya masih sama aja gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang bikin di antara kita ini banyak meremehkan gitu ya. Sebenarnya begini cara membacanya. Kalau menurut saya, secara intelektual Islam liberal itu kalah, selesai, ya sudah selesai. Ya, indikatornya apa? Pertama, orang-orangnya udah malu pakai istilah Islam liberal. Ya, kedua, mereka lari ke kan ada yang bilang sekarang ganti jadi Islam Nusantara gitu ya. Nah, tapi saya ingin melihat lebih jauh. Sebenarnya dengan mereka masuk ke wacana Islam Nusantara, itu berarti mereka mengambil jalan yang sebaliknya ya, dari Islam liberal. Ya, kenapa? Islam liberal itu kan citranya modernis, ya modernis, postmodern bahkan kalau perlu gitu ya. Tapi ketika bahas Islam Nusantara, apa isu yang dibawa? Tradisionalis. Ya. Nah, tadinya Islam liberal itu kan bangga-bangga dengan mempelajari para orientalis barat gitu ya. Tiba-tiba sekarang lari ke Islam Nusantara. Bisa nggak mereka pakai argumen orientalis lagi? Susah. Ya, susah. Mau nggak mau mereka harus pakai harus pakai pendapat-pendapat ulama-ulama Nusantara. Ya, walaupun tentunya dengan dipelintir pastinya gitu ya. Biasalah itu. Ya. Jadi mereka itu arah sebaliknya gitu, dan itu terlihat mencolok dalam makalah saya yang buat Gontor ya, nggak ada di sini. Kalau Gontor tuh baru kemarin 2019 ya kalau nggak salah ya. Saya kasih lihat contohnya tuh Lutfi Asyokani. Lutfi Asyokani itu ya, ini yang berhubungan dengan hari ini nih, ya. Sebenarnya Lutfi Asyokani itu dari dulu udah lama nulis sebuah artikel judulnya Islam, Purisme dan Toleransi. Ya, di situ dia mengatakan sebenarnya daerah-daerah kayak Ternate, Tidore, dan Lombok itu tuh potensi pariwisatanya sama dengan Bali, ya sama cantiknya dengan Bali lah gitu ya. Jadi potensinya sama, ya. Tapi kenapa nggak bisa selevel Bali? Ya, dia nggak bilang terus terang, tapi kan jelas kelihatan. Apa kata dia? Jelas kelihatan menyalahkan Islam. Dia bilang ini gara-gara
penduduk setempatnya yang tidak toleran terhadap apa yang diinginkan oleh turis asing. Ya, nah, Ternate, Tidore, Lombok kan daerah Islam semua, daerah Muslim semua gitu ya. Jadi jelas yang dibicarakan adalah masyarakat Muslimnya. Ya. Kata dia, kita nggak toleran terhadap apa yang dicari oleh turis asing, yaitu prostitusi dan miras. Ya. Nah, lalu dia katakan sebenarnya yang perlu maksiat itu nggak perlu dilarang, apalagi ditumpas kata dia gitu ya. Maksiat itu bagian hidup kita, bagian yang inherent dari dalam diri kita. Ya, kita belajar bermaksiat dari Adam dan Hawa kata dia gitu ya, luar biasa lah ya. Dan terakhir dia katakan meminjam ungkapan seorang teman gitu ya, kalau energi kesolihan sebagaimana energi kesolihan, energi kemaksiatan juga perlu ya, karena kalau nggak ditumpahkan di tempatnya maka akan tercecer di sembarang tempat. Kurang lebihnya begitu gitu ya. Jadi konsepnya apa gitu ya, apakah kesolehan dan kemaksiatan itu semacam yin and yang gitu, harus seimbang gitu ya. Ya itulah ya. Nah, itu dulu dia ngomong kayak begitu gitu ya. Itu tandanya apa? Apa yang bisa kita ambil dari situ? Ternyata Lutfi Asyokani tidak menghargai kearifan lokal Ternate, Tidore dan Lombok. Ya, bahwa Ternate, Tidore dan Lombok harus berubah. Ya, dia nggak peduli budaya, nggak peduli karakter masyarakat, budaya masyarakat, nggak peduli dia. Kenapa? Liberal. Orang liberal kan patokannya barat gitu ya, harus berubah gitu ya, harus nerima perubahan. Itu emang kosakata cara berpikirnya orang liberal begitu. Tiba-tiba masuk ke wacana Islam Nusantara. Lutfi Asyokani bikin artikel lagi tentang Islam Nusantara. Apa kata dia? Islam Nusantara itu ya adalah Islam yang sejalan dengan budaya Indonesia. Tiba-tiba sekarang menjilat-jilat budaya. Itu yang anehnya gitu ya. Tadinya dia nggak peduli sama budaya. Gak peduli sama budaya lokal tuh, gak peduli kearifan lokal, bodo amat gitu ya. Pokoknya Anda harus terima kemajuan, terima dong turis asing gitu ya. Tiba-tiba sekarang masuk ke Islam Nusantara yang wacananya sebaliknya. Jadi kalau menurut saya ini kekalahan sebenarnya, secara intelektual kalah. Ya mereka udah kalah gitu ya, mereka udah kalah. Tapi ya secara kekuatan politik mereka sangat kuat. Ya secara kekuatan politik sangat kuat. Ya politik yang saya maksud bukan politik praktis, jadi di pemerintahan nggak kayak gitu aja, nggak gitu doang gitu ya, tapi di kurikulum nggak bisa dicabut ya. Pokoknya kurikulum perguruan tinggi Islam ya tetap aja membuka pintu buat hermeneutika gitu ya. Mau betapapun kita kalahkan mereka di panggung perdebatan gitu ya, tetap aja mereka megang kurikulum ya, tetap aja kurikulumnya muncul di situ ya. Kemarin 2019 akhir ada doktor dari UIN Jogja yang menghalalkan zina gitu ya, tetap aja ya, tetap aja mereka berkuasa gitu ya. Jadi walaupun kita kalahkan di level perdebatan, wacana, retorika gitu ya, secara intelektual mereka kalah, tapi ya secara politis mereka kuat sekali ya, punya kekuatan gitu ya. Nah sekarang ada wacana investasi miras ya, dari dulu Asyokani udah ngomong soal itu. Itu bukan sesuatu yang baru sama sekali ya. Itu menunjukkan betapa kuatnya mereka secara politis ya, secara kuat mereka sangat kuat secara politis gitu ya. Nah walaupun ya seperti saya bilang tadi, secara intelektual nggak menakutkan sama sekali ya. Argumen-argumen mereka lemah sekali. Nah ini yang menyebabkan banyak di antara saudara-saudara kita juga salah analisis ya. Mereka pikir orang jil udah nggak ngomong jil lagi ya, di profilnya misalnya Guntur Romli gitu ya. Guntur Romli kan sekarang nggak pernah nulis soal jil lagi gitu kan. Dia mengutamakan identitas dia sebagai anggota PSI dan NU gitu ya. Dia nggak pernah bilang jil lagi ya, nggak menyebutkan aktivitas. Saya buka websitenya, kan dia punya situs pribadi ya, saya buka biodatanya, dia nggak cerita sama sekali soal jaringan Islam liberal ya. Dia udah nggak bawa nama ya, maka sebagian dari saudara kita menyimpulkan jil udah kalah, udah nggak ngaruh lagi ya, sampai akhirnya mereka malah balik mengolok-olok ITJ gitu ya. Berarti ITJ nggak perlu lagi, jilnya udah nggak ada gitu ya. Jil itu kalah secara intelektual, secara politis enggak, mereka masih menang. Mereka punya semua uang yang dibutuhkan ya. Teman-teman tahu nggak, buku-buku tentang pluralisme itu isinya sama semua ya, tapi bisa dicetak terus ya, nggak kayak kita ngap gitu ngumpulin duit buat nerbitin kayak begini doang gitu ya, untuk cetak ulang pusing gitu ya. Itu Randy juga baru nulis buku tuh ya. Tanya aja ke dia gitu ya. Udah siap nulis buku lagi belum? Wah gitu. Bingung mikirin duitnya gitu ya. Kita susah mikirin duit, mereka enggak. Padahal isinya gitu-gitu aja. Ya tulisan soal pluralisme tuh gitu-gitu aja. Ayat-ayat yang mereka kutip soal pluralisme enggak jauh-jauh itu aja lah. Ya.
lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69, itu aja gitu, udah kebaca gitu. Udah kalau Anda baca satu, Anda sudah baca semua. Ya, nggak ada yang baru kok, nothing new gitu ya. Menyegarkan kembali pemahaman terhadap Islam, meremajakan kembali keislaman kita. Itu aja kosakatanya gitu kan. Dari zaman Nurholis Majid sampai Ulil kan gitu juga artikelnya. Ya, judulnya sama persis. Meremajakan pemahaman kita, memperbarui keislaman kita, bla 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 gitulah ya. Kosakatanya sama, pemikirannya sama, rujukannya sama, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Sekali lagi saya katakan secara intelektual mereka kalah ya. Kalau mau dibuka nih forum gitu ya, nggak bakal menang ya. Tapi kenapa masih berkuasa di perguruan tinggi Islam ya? Karena mereka nggak buka pintu buat kita. Emang boleh Ustaz Adian Husaini ngisi di sana? Enggak ya, nggak bisa, nggak bakal bisa, nggak bakal mereka siap bertarung secara fair dengan Ustaz Hamid Fahmi Zarkashi gitu misalnya ya, nggak siap ya. Dengan Ustaz Syamsuddin Arif, Ustaz Adit Armas ya, ditutup pintunya. Saya tahu persis ya, kita saya diundang ke perguruan tinggi Islam tuh kadang-kadang yang undang saya diem-diem. Kenapa? Kalau ketahuan dibubarin mas, ya kayak gitu, main kasar juga mereka ya. Dan kelihatan sekarang main kasar kan? Ya sekarang main kasar gitu ya. Tiba-tiba tafsiran mereka terhadap Islam itu harus jadi tafsiran yang resmi, ya harus jadi resmi. Ya, jilbab, gitu ya, jilbab. Dari sekian juta ulama cuma satu yang bilang jilbab gak boleh. Yang satu itu yang di blow up terus. Ya, yang lain nggak dianggap gitu. Ya, 14 abad kita bicarakan soal jilbab, yang lain nggak dianggap. Cuma yang satu itu aja. Ya, yang satu yang sekarang lagi gitu ya. Bayangin cuma satu. Ya, nah, itu pendapat yang sangat pencilan banget gitu, sangat tidak kuat sebenarnya gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya. Mereka punya kekuatan media, kekuatan politik gitu ya. Mereka masih sangat kuat. Jadi jangan salah membaca situasinya gitu ya. Jil itu masih ada, Islam liberal masih ada ya. Kekuatan mereka bukan pada intelektual, mereka kalah insya Allah. Sama ITJ pun kalah gitu ya. Saya berani katakan itu gitu ya. Mau mereka doktor, profesor pun insya Allah nggak selevel sama kita yang berpegang pada ajaran yang benar insya Allah gitu ya. Dengan mudah kita akan cari, bisa temukan kontradiksinya. Tapi mereka punya kekuatan politis yang sangat kuat. Ya, di perguruan tinggi yang mereka kuasai, mereka akan terus berkuasa, nggak peduli omongan orang. Ya, saya menemukan ini, saya ceritakan di sini juga di buku ini ya. Saya ceritakan pengalaman saya berdebat di UIN Makassar, ya. Dari pertanyaan, kan ketika berdebat ya, lalu ada sesi tanya jawab dari mahasiswanya gitu ya. Dari kalimat mahasiswanya ya, saya berhasil menggali dari mahasiswanya bahwa ternyata memang dia hanya dicekoki Islam liberal ya. Dia bilang Harun Nasution bagus. Saya tanya, kamu tahu nggak Harun Nasution sudah kritik habis sama Pak Rashidi? Nggak tahu dia. Ya, dia bilang Nurholis Majid hebat. Saya bilang, tahu nggak pernah baca nggak kritik Ustaz Adian Husaini terhadap Nurholis Majid? Enggak. Tahu nggak Ustaz Adian Husaini? Enggak. Tahu nggak Ustaz Syamsuddin Arif? Enggak. Tahu nggak Ustaz Hamid Fahmi Zarkashi? Enggak. Ya pantas kamu jadi liberal. Saya bilang gitu ya. Pantas karena kamu nggak tahu bahwa pujaan kamu udah kalah semua sebenarnya. Ya. Nah ini teman-teman kita mesti melihat ya. Ternyata ada hal lain di luar intelektual. Ya. Yaitu kekuatan politis. Kekuatan politik gitu ya. Sekali lagi politik gak berarti harus partai, gak berarti harus presiden, gak gitu ya. Politik dalam arti kekuasaan di perguruan tinggi juga ngaruh ya. Dia kan pura-pura gak tahu aja, pura-pura gak tahu bahwa Harun Nasution udah habis dikritik, Nurholis Majid udah selesai gitu ya, pura-pura gak tahu aja. Ya diem aja dia. Ya diem ya, pura-pura gak tahu. Pokoknya yang langsung diomongin pokoknya yang kritis itu adalah yang kayak begini ya, yang progresif tuh begini gitu ya. Nah, makanya untuk menyudahi yang kayak begini kan lama-lama capek ya kayak begini ya. Lama capek, makanya ikhtiar dari saya, kontribusi dari saya adalah saya menulis buku Islam Liberal Ideologi Delusional ya. Mungkin sebagai penutup dari saya yang jelasin delusi itu apa sih gitu ya. Jadi ada ilusi, ada halusinasi, ada delusi ya. Kalau ilusi sama halusinasi hubungannya sama penglihatan. Ya, ilusi itu ya tipuan gitu ya. Jadi tipuan gak ada hubungannya sama mata kita, tapi mata kita jadi salah lihat gitu. Ya itu ilusi. Kalau halusinasi, kitanya yang punya masalah, jadi kita ngelihat sesuatu yang salah. Ya sebenarnya nggak ada, tapi kita ngelihat kayak ada gitu. Ya itu namanya halusinasi gitu ya. Saya melihat ada orang, padahal nggak ada orang. Ya. Nah halusinasi itu bisa sementara. Bisa kalau orang pakai narkoba, biasanya berhalusinasi dia.
Ya kalau orang pakai narkoba karena dia ngerasa dunia jadi cerah, muter gitu kan, ilustrasinya kayak begitu ya. Nah itu namanya halusinasi. Kalau delusi hubungannya bukan dengan penglihatan. Delusi itu soal keyakinan. Ya orang yakin aja, kekeh, ngotot gitu ya. Pokoknya begini, pokoknya begitu. Dikasih bukti bahwa Anda salah, tetap aja dia nggak peduli. Nah itu delusi, delusional. Makanya menurut saya orang Islam liberal ini delusional gitu ya. Udah jelas kok mereka salah. Udah jelas yang mereka ucapkan tuh nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi mereka nggak bisa percaya. Pokoknya begitu, ya. Pokoknya begitu ya harus begitu, ya. Kata guru saya begitu, pokoknya guru saya paling intelek, nah gitu ya. Ya begitulah gitu ya. Delusional itu seperti itu, ya. Orang-orang yang menyangka dirinya Imam Mahdi, yang menyangka dirinya Nabi, itu delusional semua tuh judulnya tuh ya. Mereka sendiri percaya gitu. Mereka sendiri percaya, ya. Leah Eden gitu ya. Nah, dia percaya tuh bahwa dia memang kekasih Jibril yang terakhir klaimnya, nggak tahu udah berubah apa enggak gitu ya. Awalnya kan katanya dia titisannya Maryam, habis itu berubah jadi kekasihnya Jibril. Allah sekarang seperti apa gitu ya. Setelah di penjara, ya kan ketika di penjara lalu dia nggak bisa keluar, itu kan udah bukti bahwa dia nggak punya kesaktian kan sebenarnya kan, ya. Tapi begitu keluar dia masih yakin. Nah itu delusional namanya, ya delusional. Dia udah punya keyakinan, pokoknya begitu. Ya, walaupun dibuktikan 1000 kali bahwa dia salah, pokoknya begitu. Ya. Nah, menurut saya Islam liberal itu orang-orang yang pokoknya begitu. Ya. Yang mau dikasih tahu berapa kali pun dia pokoknya begitu. Ya. Bisa jadi delusional beneran, bisa jadi kalau delusional itu benar-benar penyakit kejiwaan ya. Kalau halusinasi enggak, bisa jadi dia pakai narkoba, kan bukan penyakit kejiwaan namanya. Ya. Tapi kalau delusional itu penyakit kejiwaan. Bisa jadi benar-benar delusi, benar-benar penyakit kejiwaan. Bisa juga ya karena mental buzzer. Ya, mental buzzer ya kalau dibayar suruh ngomong A ya dia bakal A aja terus gitu. Ya pura-pura nggak tahu bahwa A itu udah dibantah berkali-kali gitu. Ya, tetap aja dia akan ngomong seperti itu. Ya, ya dia dibayar buat ngomong A, ya, ya dia nggak bakal ngomong B lah. Nah gitu ya, sederhananya begitu. Ya, tapi kalau saya lihat sih sebagian memang udah jadi delusional ya. Patokan saya seperti di surat Al-Baqarah ya ketika menggambarkan orang munafik ya. Kalimat Allah tuh yukhadi'unallaha waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ya. Mereka tuh orang munafik tuh berusaha terus menipu Allah dan orang beriman. Tapi pada akhirnya mereka menipu diri sendiri ya. Nah, oleh karena itu dan mereka nggak menyadarinya, wa ma yash'urun, mereka nggak sadar gitu ya. Jadi karena terlalu sering berbohong, lama-lama kebohongan itu dia kira benar. Dia sendiri mengira benar, padahal dia yang bohong gitu. Ya, kayak tadi mau Islam liberal adalah musuhnya Islam fundamentalis, musuhnya Islam radikal. Ngomong aja kayak gitu terus gitu ya. Lama-lama diajak ketemu sama orang-orang ITJ takut ya, orangnya bisanya main otot. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita baju kokonya aja warna pink nih coba ya. Baju koko warna pink gitu ya kan nggak ada orang bertinju pakai baju pink gitu ya. Ya kalau korpus yang sekarang tuh kelihatan radikalnya tuh. Kalau yang sebelum dia kan unyunya bukan main gitu ya. Ya, ya itulah ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi kontribusi, mudah-mudahan Allah ridho ya. Teman-teman yang belum baca, baca dong. Ya supaya memperkuat argumen teman-teman juga gitu ya. Jadi kita gampang ngomong ke orang lain apa sih kesalahan Islam liberal ini kan lihat aja udah nih gitu ya. Ulil tuh kayak apa sih? Jangan diperlakukan Ulil kayak orang intelek banget gitu ya. Orang tweetnya kayak begini kok gitu ya. Jangan perlakukan dia kayak dia nggak pernah marah, kayak dia nggak orangnya santun gitu ya. Mau di tweet kayak begini kok. Nah gitu ya. Nah itu enak gitu. Kalau kita udah punya bukti. Ya. Padahal saya kembalikan pada Ririn. Terima kasih atas penjelasannya dari Ustadz Akmal. Ternyata tuh kalau menurut saya tuh kesimpulan tuh ternyata bahwa pengusung Islam liberal itu yang terlihat di media massa di pencitraan dunia nyata ternyata berbanding terbalik 180 derajat dengan di dunia maya. Jadi semoga kita semua bisa dilindungi oleh Allah dari bahaya pemikiran-pemikiran sepelis. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan ketik bertanya di kolom chat atau melalui fitur raise hand. Di chat udah ada pertanyaan tuh. Belum? Udah. Oh, udah ya. Sorry. Oh, taruh dulu ya. Oh, nih, ada nih. Ini dari chat dari Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya.
terkait pergerakan para aktivis JIL hari ini, mereka secara intelektual kalah mengusung wacananya. Dan sekarang mereka bergerak ada yang melalui partai politik itu namanya Guntur Romli, ada melalui infiltrasi ke ormas Islam besar. Kira-kira dalam hal apa, maksudnya dalam goal yang ingin mereka capai atau targetkan dalam jangka panjang selain tentu merusak persatuan Islam di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Maksudnya tuh tujuan goal utama mereka tuh apa? Nah, pertanyaan kedua, kemudian langkah praktis apa yang bisa membentengi para milenial muslim yang bahkan ada yang tertipu kalau JIL sudah kalah sejak lama walau masih sangat kuat di ranah politik. Itu dua itu, baru itu aja. Ya, Silakan jawab. Pertama goalnya apa sih? Goalnya ya itu apa? Gini loh, kita berdebat, berbusa-busa berdebat, kita bikin makalah, kita bikin artikel, bikin buku gitu ya. Tapi bisa di-cut oleh kekuatan politik tadi. Ya, di-cut gitu ya. Kayak saya tadi ngomongin Abdul Maqsid Ghazali ya, yang nggak jadi datang ke debat bersama saya ya, kemudian digantikan sama Pak Lutfi Asyokani, tapi kemudian nggak jadi datang juga gitu ya. Abdul Maqsid Ghazali itu sekarang udah jadi pengurus MUI. Pengurus MUI padahal dulunya kerjanya maki-maki MUI terus ya. Nah, terus kemarin tiba-tiba ngisi kuliah umum agama di UI. Ya, siapa yang bisa cegah? Ya, mahasiswa baru di UI tahu nggak siapa dia? Nggak tahu. Ya, suara ITJ nggak sekuat itu, ya, nggak sekuat itu. Ya, kampus dengan mudahnya menyuruh orang mendengarkan. Pokoknya kalian harus kumpul dengerin, ya. Ya, walaupun via Zoom barangkali ada yang nggak nyala, ada nggak dengerin juga, barangkali kita nggak tahu ya. Tapi yang dengerin ya akan terpaksa mendengarkan. Dia nggak tahu siapa Maqsid Ghazali, ya. Sementara ITJ nggak punya corong sekuat itu. Bisa nggak kita ngomong ke seluruh mahasiswa UI? Berat, ya, berat. Di ITB kemarin Pak Nadir Shah Hussein, kan? Ya, itulah kalau punya kekuatan politik gitu. Ya, punya kekuatan politiknya begitu. Dia akan tiba-tiba langsung mengatakan, jadi teman-teman kalau mau belajar Islam yang benar tuh lihat Nurholis Majid, lihat Harun Nasution. Kita mau ngapain? Saya udah terbitin buku misalnya gitu ya. Saya terbitin buku. Inilah kesalahan Nurholis Majid gitu ya. Tapi dia bisa langsung ngomong ke mahasiswa baru. Nah, gitu ya. Itulah kekuatan politik gitu. Ya, itulah kekuatan politik. Dia bisa mengabaikan intelektual. Ya, dan sekarang di Indonesia apalagi sekarang intelektual nggak terasa diabaikan betul kan, ya kayak nggak ada intelektualitas sekarang deh kita, ya. Berdebatnya aneh-aneh aja gitu, ya. Nah, jadi gitulah caranya, ya, cara apa goal mereka gitu ya, mereka akan potong kompas istilahnya gitu ya, potong kompas. Kalau kita berdebat susah payah nerbitin buku sendiri dengan dana sendiri, kan saya nerbitin buku sendiri kan, saya selalu nerbitin buku sendiri dengan biaya sendiri, susah payah kita bikin bedah buku. Berapa orang nih yang hadir? 56 nih, alhamdulillah banget. Saya tadi nggak nyangka bakal datang lebih dari 50 orang. Ya, tadi sempat 64 saya lihat ya. Alhamdulillah banget lah ini. Ya, alhamdulillah ya, senang saya ngelihatnya gitu ya. Tapi di luar sana mereka punya audiens yang dengan kekuatan politik gitu ya, bisa langsung 1.000 orang gitu ya. 1.000 orang tuh datang bukan untuk mendengarkan siapa Abdul Maqsid Ghazali, tapi karena kampus nyuruh. Sesederhana itu gitu ya. Kampus nyuruh kuliah agama pertama ya harus sama si ini gitu ya. Nah, mahasiswa baru oh ya udah iya aja gitu ya. Iyain aja gitu ya. Itulah kekuatan politik gitu. Ya, jadi mereka bisa potong kompas di situ ya. Langkah praktis apa bentengi para milenial muslim ya. Ini yang agak repot kalau menurut saya ITJ ini udah cukup langkah praktis. Ya, jadi kalau ditanya lagi langkah praktisnya, saran saya adalah perkenalkan mereka sama ITJ aja. Itu udah langkah praktis gitu ya, udah langkah praktis banget gitu ya. Nah, kalau apa masalahnya kalau saya menyarankan baca ini baca itu, udah tahu literasi anak-anak sekarang apa, bukan anak-anak doang sih, sekarang yang dewasa juga pada payah gitu ya literasinya gitu ya. Baca tulisan saya di Instagram aja dibilang panjang terus gitu ya, padahal itu pendek gitu, cuma 4 paragraf, cuma dikit gitu ya. Dibilang panjang gitu ya, tapi ya ya biar yang paling praktis ya bener ya ITJ lah ya. ITJ suruh ajak ke ITJ aja, itu nanti kita kasih tahu bahwa JIL itu kalah secara intelektual, secara politik masih sangat menang, masih sangat berkuasa ya. Jadi jangan jumawa, jangan bilang JIL udah nggak ngaruh ya. Saya sebel banget tuh, siapa sih yang ngomong itu masih saya kejar tuh ya. saya kadang-kadang ada pertanyaan gitu, saya tanya lagi siapa yang ngomong kayak gitu, saya pengen ketemu sama orangnya gitu ya. Orang ini harus bertanggung jawab, gara-gara dia aktivis Islam pada lengah sama JIL. Ya, dia kira Islam liberal itu udah nggak ngaruh, padahal masih ngaruh, ya,
ngaruhnya bukan secara intelektual, bukan kuat secara intelektual, tapi kuat secara politik. Ya, karena dia punya kekuatan politik, maka orang-orang bisa dia paksakan untuk mengikuti ideologi dia. Ya, dan kita yang menentang dia bisa ditutup kerannya begitu aja. Ya, udah jangan dengerin dia, ini nggak benar. Nah, gitu ya. Ya, nggak ada kebebasan tuh nggak ada. Namanya doang liberal, gitu. Namanya liberal, tapi dalam perdebatan mah nggak ada kayak begini. Ya. Betul. Mudah-mudahan pertanyaan dari saudara Muhammad Yusuf Rizky, pertanyaannya terjawab ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bang Rani selaku korpus. Ini pertanyaannya, gimana cara memahami surat Al-Baqarah ayat 62? Ini pertanyaannya dari atas tadi, cuman Randy menuliskan ulang ya. Iya. Nah, gimana cara memahami surat Al-Baqarah ayat 62? Jadi surat Al-Baqarah ayat 62 itu kurang lebihnya mengatakan bahwa siapapun yang beriman dan orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, siapapun yang beriman, beramal soleh, mereka akan dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka nggak akan kecewa, nggak akan bersedih hati gitu ya. Kurang lebihnya demikian. Ada yang mirip juga dengan itu di surat Al-Maidah ayat 69 ya. Hampir persis kata-katanya ya, beda sedikit ya. Kalau di situ Sobiin, kalau yang sini Majusi ya. Nah, gimana cara memahaminya? Begini cara memahaminya. Ya, sebenarnya ini yang paling bagus tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka tuh sangat bagus menjelaskan. Kenapa? Kalau menurut saya sih karena beliau orang Indonesia. Nah, orang Indonesia tuh tahu apa hal-hal yang orang Indonesia belum tahu gitu ya. Jadi kita punya kebutuhan nih, butuh mufasir yang asli Indonesia ya. Karena buat orang Arab mereka udah tahu ya, tapi untuk orang Indonesia ada hal-hal yang kita belum tahu, perlu penjelasan ya. Nah, penjelasan itu ada di tafsir Al-Azhar bagus sekali. Buya Hamka menceritakan begini. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang disebut Yahudi. Disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan nama agama ya. Bukan nama dari nabi mereka. Nabi mereka kan nabi kita juga. Emang Allah menurunkan berapa agama sih? 1. Ya, Nabi Musa AS bukannya Yahudi, bukan. Nabi Musa AS itu Muslim. Ya, tapi kenapa mereka dikenal dengan sebutan Yahudi? Disebut Yahudi. Orang lain ngasih dia nama Yahudi. Kenapa? Karena diambil dari nama salah satu anak Nabi Yakub alaihissalam, Yehuda. Ya, Yahudi itu dari nama Yehuda. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ini penjelasan dari Prof. Alatas. Kalau kata Prof. Alatas, semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak memberi nama agamanya. Tidak memberitahu nama agama, ya. Mereka disebut Muslim, tapi mereka nggak pernah ngasih tahu nama agamanya Islam. Karena nggak dikasih nama, maka orang lain yang ngasih nama, ngasih sebutan. Ya. Orang lain nyebut mereka orang Yahudi. Kenapa? Itu keturunan si Yehuda. Nah, gitu ya. Yahudi adalah keturunannya Yehuda. Ya. Nasrani adalah penerus agama yang berasal dari Nasiroh, Nazaret, kampung halamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, karena definisinya itu, ya, sekarang saya tanya, berarti bisa nggak ada Yahudi yang beriman? Ya. Iya, karena umatnya Nabi Musa alaihissalam ada yang beriman, ada yang tidak. Umatnya Nabi Daud alaihissalam ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang munafik, ada yang fasik gitu ya. Ada. Tapi mereka disebut Yahudi semua. Maka ada Yahudi beriman, ada yang tidak beriman. Ada Nasrani beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Tapi sebelum sampai ke tapinya, saya contohin dulu ya. Kayak apa sih Yahudi beriman? Jadi sebenarnya ini semua pertanyaan berasal dari pertanyaannya Salman Al-Farisi. Salman itu sebelum ketemu Rasulullah SAW, dia kerja sama berbagai majikan. Majikan dia ada orang Yahudi, ada orang Nasrani gitu ya. Nah, tapi dia kerjanya sama orang soleh semua. Nah, orang Yahudi yang jadi majikan dia nih, ngasih tahu bahwa dalam Taurat itu akan ada nabi terakhir. Nabi terakhir itu kayak gini ciri-cirinya. Ya, dia pindah kerja ke majikan lain orang Nasrani. Orang Nasrani ngasih tahu dalam Injil nabi terakhir itu kayak begini ciri-cirinya. Oh, kok sama? Ya. Nah, ketika ke Madinah, Salman mengkonfirmasi apakah Anda nabi terakhir? Kasih saya bukti. Ya. Nah, setelah dikasih lihat, ya, Salman mengatakan, oh iya benar, inilah nabi terakhir yang dibicarakan dalam Injil dan Taurat. Ya. Lalu Salman nanya ke Rasulullah SAW, saya dulu kerja sama majikan saya yang orang-orang soleh. Tapi mereka orang Yahudi, Nasrani, kira-kira dapat pahala apa enggak? Ya, mereka tuh turunlah ayat tadi, ya, mengatakan bahwa ada Yahudi beriman, ada Nasrani beriman. Ya, kok bisa Yahudi Nasrani beriman? Contohnya siapa? Nasrani beriman, contohnya siapa? Pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro itu secara zohir kita tahu dia beriman. Kenapa? Dia sebelum Nabi dapat wahyu, dia udah kasih tahu, nih orang bakal jadi
bakal jadi orang spesial, ya, bawa pulang. Karena kalau ketemu orang Yahudi ketemu dia akan melukai anak kamu, ya. Berarti dia beriman, ya. Tapi dia nggak disebut umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya? Rasulullah SAW belum jadi nabi, ya. Maka dia nggak punya kewajiban baca syahadatain, ya. Tapi secara zohir kita lihat inilah Nasrani yang beriman, ya. Nah sekarang ada nggak Yahudi Nasrani beriman sekarang? Tidak, ya. Kenapa? Karena yang namanya beriman itu harus mengakui Nabi Muhammad SAW, ya. Maka udah nggak beriman lagi. Nah, kenapa Nabi Muhammad memberikan nama Islam? Bukan memberi nama, memberitahu kita bahwa nama agama kita Islam. Kan dalam Quran kan jelas nama agamanya Islam kan. Ya, Islam itu disebutkan dalam Al-Quran gitu ya, dalam surat Ali Imran ya. Agama itu nggak ada yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Ya, Islam itu ada di Quran, ada di hadis gitu ya. Kenapa nggak pakai Muslim lagi? Ya, kenapa Rasulullah SAW yang kalau kata Prof. Alatas karena syariat berhenti di Nabi Muhammad SAW. Ya, maka nggak ada perubahan lagi. Inilah yang namanya Islam. Ya, itu alasannya. Jadi Yahudi beriman tuh ada nggak? Ada dulu, konteksnya dulu gitu ya. Orang Yahudi yang beriman pada Taurat dengan sekemampuan mereka gitu ya, menjalankan agama dengan benar sekemampuan dia gitu ya, dan belum pernah ketemu Rasulullah SAW, ya Yahudi beriman namanya. Ya. Orang Nasrani yang berusaha taat pada Injil semampu mereka, gak pernah sempat ketemu sama Rasulullah SAW, ya namanya Nasrani beriman. Kalau sekarang gak bisa, ya. Makanya kunci sekali kalau penjelasan Buya Hamka tadi ya, yang disebut Yahudi, yang disebut Nasrani, yang disebut mereka sendiri gak tahu nama agamanya apa. Ya. Jadi Yahudi itu kadang-kadang mix up antara nama agama apa nama keluarga, nah gitu ya. Nah, Nasrani itu agama kota, Nasiroh gitu ya. Islam lain, Islam gak dikasih nama berdasarkan Nabi Muhammad SAW, gak. Bukan juga berasal dari kota Mekah atau Madinah gitu ya, tapi Islam itu diambil dari nama sebuah nilai, ya, nilainya Islam yang artinya selamat, ya, damai, ya. Yang itu cara memahaminya, ya. Tafsir Al-Azhar itu keren banget, ya, bisa dibaca. Ya, kalau saya sih tinggal menambahkan beberapa poin saja dari Tafsir Al-Azhar itu pasti jelas banget, ya. Itu akan clear sekali gitu ya, dan itu penjelasan yang paling pas kalau kita kembalikan pada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya adalah tadi Salman mempertanyakan tentang nasib majikan-majikan dia sebelumnya, ya. Jadi memang ini soal Yahudi Nasrani sebelumnya, bukan Yahudi Nasrani sekarang, ya. Benyamin Netanyahu beriman apa enggak? Ya kagak gitu ya, jelas enggak gitu ya. Orang kalau beriman sama Taurat, pasti dia beriman sama Al-Quran. Harusnya dia beriman sama Al-Quran. Kalau enggak ya enggak disebut beriman lagi. Ya buktinya Yahudi di Madinah diusir sama Rasulullah SAW. Ya diusir karena berkhianat, ya dieksekusi karena berkhianat gitu ya. Ada Bani Quraizo dieksekusi, Kainuqa diusir, ya macam-macam nasibnya itu ya. Jadi nggak diperlakukan seperti orang beriman toh, ya karena nggak beriman sama Rasulullah SAW. Ya, betul. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk Bang Randi, semoga pertanyaannya terjawab ya. Nah, itu lagi ngumpet kemana tuh? Ini pertanyaan berikutnya dari Aditya. Assalamualaikum Ustadz, maaf ini di luar konteks. Untuk podcast malnutrisi di Spotify, apakah akan diteruskan? Terus terang sekarang saya langganan Spotify untuk dengar kajian-kajian dari Ustadz Adi dan juga Ustadz Kamal sendiri dan kawan-kawan. Gimana tuh? Apa mesti mau dilanjutkan? Insya Allah lanjut. Cuman ini ya nyari waktunya nih ya Allah. Gini ya, aja udah susah. Susah aja ya waktunya bener nih. Iya. Lanjut sih insya Allah. Ya, insya Allah lanjut. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Saudara Faisal. Ini Ustadz izin bertanya, apakah benar info tokoh Jil Zuhrawi, maksudnya Zuhairi Misrawi itu akan menjadi Dubes RI untuk Arab Saudi? Kalau memang ternyata benar, bagaimana ke depannya hubungan umat Islam di Indonesia dengan Arab Saudi? Itu aja, terima kasih. Terakhir saya lihat sih masih pencalonan ya, masih pencalonan ya. Tapi udah banyak yang protes kan, udah banyak yang protes sebelum ITJ ngomong udah banyak yang protes sebenarnya gitu. Karena orang udah tahu kok, ini orang kerjanya maki-maki Arab melulu gitu ya, masa jadi dubes gitu ya. Kalau pemerintah Arab Saudi tahu dubesnya kayak begini, apakah bukan malah perburuk hubungan gitu ya? Dia kan bicara logika aja nih gitu ya. Kita nggak usah bicara Islam liberal gitu ya. Ini orang maki-maki Arab melulu gitu ya. Kira-kira dia jadi dubes Arab kalau sampai pemerintah Arab tahu gitu ya. Hubungan kita malah jadi makin runyam gitu ya, makin gak bagus gitu ya. Ini udah pasti lah gitu. Makanya kita harus bersuara lah gitu ya. Bersuara ini jangan sampai bikin blunder lah gitu ya.
Ririn mute, ke mute. Sorry, sorry. Dari pertanyaan berikutnya dari saudara Rizky. Ustadz izin tanya, kalau ITJ kalah secara politik oleh JIL, kenapa ITJ tidak memainkan atau setidaknya memaksimalkan konten media gratis bernama sosmed? Nah, itu tanya aja korpusnya tuh udah gatel tuh. Ya. Sebenarnya Pak kita Korpus. kita sih dari awal juga udah main medsos ya. ITJ malah lahirnya di medsos gitu ya. Cuma kalau kelihatannya belum optimal ya mohon dimaafkan aja gitu ya. Mohon dimaafkan ya untuk supaya tahu aja gitu ya. Dari awal ITJ berdiri kayaknya baru sekarang ini udah tergolong punya duit nih. Baru sekarang kita punya duit gitu ya. Tergolong punya, dulu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi kita ini bukannya nggak pengen bermain kayak begitu gitu ya, tapi kita harus melakukannya di sela-sela kesibukan juga. Saya tahu teman-teman kalau orang JIL kan hidup dari mana? Dari JIL. ITJ bisa nggak menghidupi trupsnya? Boro-boro gitu ya. Apa yang mau kita kasih gitu ya? Mau digaji gitu. Ini korpus digaji berapa ya? Ya. Nah, tuh mukanya sedih kayak gitu coba. Sedih kelihatan. Oke, udah nyumbang lah kita. Ya, ini diakhiri dengan donasi lah kita. Donasi ke korpus ini ya. Ya jadi lain gitu. Kadang-kadang orang mempertanyakan kenapa kita nggak fokus. Kemarin ada yang marah-marah ke saya gitu ya, boring perlawanannya gitu pada saat ini. Kenapa nggak bikin kenapa nggak seru kayak mereka bikin kayak video kemarin tuh, video yang ini yang orang marah gara-gara dengerin lonceng gitu ya. Nah, terus ada yang marah-marah bilang kenapa ITJ nggak bikin video. Saya nggak jawab gitu. Dalam hati saya bilang itu bikin video lu kira pakai HP. Kagak, kameranya kamera yang bagus, di syuting berapa kali, lu kira yang main kagak dibayar, ITJ suruh niru, nggak sanggup. Sesederhana itu aja gitu ya. Kita nggak sanggup melakukan yang seperti kayak begitu gitu ya. Tapi ya insya Allah ada jalan ya, ya. Minimal kan sekarang kita, seperti saya bilang, secara intelektual kita menang, nggak kalah kok ya. Dan yang mereka punya cuma uang aja yang mereka punya gitu ya, selebihnya enggak gitu ya, kita silatnas kemarin pakai uang kita masing-masing ya. Silatnas kemarin kita gratisin. Nah ini ke Korcap Bogor tuh yang paling radikal ya, naik motor dari Bogor ke Jogja, ya Allah gitu ya. Terus semua peserta silatnas disuruh begadang nungguin dia, stres kan kita kan. Ini udah akhwat naik motor nggak nyampe lagi gitu ya. Ya kalau dia ikut JIL ya naik pesawat harusnya. Ya salah sih ente masuk ITJ. Ya, tapi ya inilah kenyataan kita gitu ya. Itulah namanya kalah secara politik ya begini gitu ya. Kalah secara politik ya begini. Politik kan mengimplikasikan soal uang juga ya, soal profesionalitas gitu ya. Nah, kita semua punya kesibukan masing-masing, Aktivis ITJ bahkan rata-rata nggak aktif di ITJ doang ya, mereka aktif di LDK-nya, di organisasi lain ya. Dia dengan ya pontang-pantingnya ini insya Allah di jalan dakwah juga lah gitu ya. Makanya gabung di ITJ biar kita bisa berbagi beban gitu ya. Jangan dia lagi gitu ya. Ya inilah, jadi tapi ini tantangan ya buat teman-teman ya. Buat teman-teman rupanya kelihatannya ITJ belum maksimal nih konten kita nih ya. Harus dimaksimalkan. Enggak. Mudah-mudahan pertanyaan saudara Rizky terjawab. Jadi mohon maaf kalau misalnya ITJ terlihat kalah secara politik, tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sosmed. Jadi kami sih mohon doanya saja supaya ke depannya ITJ juga bisa lebih optimal, bisa lebih mengedukasi lebih luas lagi terkait bahaya paham sifilis itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan dari udah banyak. Sorry, saya mau nambahin dikit. Oh, silakan. Ini ada komentar dari Faisal ya, ngasih link Republika. Itu tulisannya Pak Syafi'i Ma'arif. Pak Syafi'i Ma'arif, tadi saya baru baca nih. Ya, saya langsung kenal itu tulisannya Pak Syafi'i Ma'arif, dan itu tulisan yang saya bantah dalam tesis saya. Ya, jadi dia memotong-motong penjelasannya Buya Hamka, dan itu penipuan. Saya bilang itu kebohongan publik. Kenapa? Nggak mungkin seorang dokter seperti Pak Syafi'i Ma'arif salah ngutip tuh nggak mungkin. Ya, tapi di sini gampangnya begini ya. Ya, ini kalau antum cari kesimpulan, antum cari di bagian mana?
Ya ini ada tulisan nih, ya, panjang lebar ya. Terus panjang berapa halaman gitu ya. Kalau cari kesimpulan di bagian mana? Awal, tengah, apa akhir? Pasti di akhir dong. Ya, kalau baca novel novel Agatha Christie, kalau pusing cari pembunuhnya, cari aja bab terakhir gitu ya. Pasti ketahuan siapa pembunuhnya gitu ya. Cari di terakhir. Tapi justru bagian terakhir itu yang dia nggak bahas. Itu di situ ketidakjujurannya. Kalau menurut saya bukan kesalahan, ketidakjujuran. Ya, kalau orang awam melakukan itu bisa jadi kesalahan. Tapi kalau seorang dokter udah pasti ketidakjujuran. Ya, harusnya dia tahu bahwa dalam paragraf-paragraf terakhir Buya Hamka mengatakan ini tidak berlaku untuk Yahudi dan Nasrani sekarang. Itu clear kok. Sangat clear sekali. Ya. Dan Buya Hamka sangat clear di semua tafsir-tafsir yang sering dipakai sama orang-orang pluralis ya. Kayak kemarin yang Al-Maidah 51 yang dibikin heboh di Jakarta gitu ya. Itu Buya Hamka sangat clear di situ dikatakan. Ya. Kita nggak boleh menjadikan musuh ideologi sebagai pemimpin walaupun dia bukan musuh pribadi. Itu kalimatnya tajam sekali. Jadi Anda nggak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ya, kenapa? Karena mereka musuh ideologi walaupun bukan musuh pribadi. Jadi walaupun Anda nggak punya masalah sama si Fulan, ya, tapi kalau dia bukan Muslim, nggak bisa Anda jadikan pemimpin. Ya, itu clear kok Buya Hamka soal itu gitu ya. Jadi ini kebohongan betul. Makanya saya bikin tesis tentang itu dan jadi dalam tesis saya cerita ada 3 kasus di mana Buya Hamka tuh diseret ke dalam wacana pluralisme. Ya, kasus yang pertama Pak Syafi'i Ma'arif, yang kedua Pak Hamka Ayang Utriza yang lagi sering heboh juga di Twitter tuh ya. Yang ketiga namanya Hamka juga lagi, Hamka Haq ya. Hamka Haq ini dari Makassar kalau nggak salah ya. Itu ya. Jadi kasusnya, tapi yang paling parah itu memang dari Pak Syafi'i Ma'arif karena dia nulis artikel. Kalau yang 2 lagi celutukan doang, celutukan tapi nggak ilmiah lah gitu ya. Nah, jadi artikelnya nggak bisa dibaca gitu ya. Nah, jangan dibaca lah. Saya berani saya udah bantah ini dengan tesis ya, dan tesisnya pun saya terbitkan juga gitu. Sampai hari ini belum ada bantahan ya, gitulah. Nah, inilah kekuatan politiknya. Saya udah bikin tesis, udah dibantah kayak apa, tetap aja mereka nulis aja ya. Ini ada tanggapan lagi nih dari saudara Rizky lagi, kan dalam sejarah politik itu bisa dikalahkan dengan media. Mungkin itu dulu, cuman kan kalau dalam konteks zaman sekarang tuh, saya juga pribadi waktu di kan ada UU ITE. iya, jadi kalau misalnya ini kalau tanggapan saya tuh kalau misalnya umat Islam misalnya di lingkungan ITJ, kalau kami misalnya mengatakan bahwa mereka itu salah dan yang pada tidak menyinggung siapa-siapa, tapi mereka misalnya Guntur Romli atau siapa itu tersinggung tuh, kami yang mengatakan mereka salah itu bisa terjerat UU ITE kalau dalam konteks sekarang. Mungkin kalau konteks dulu masih bisa, cuman konteks sekarang udah kayaknya udah inilah udah berat. Dan ada isu-isu yang khas kayak misalnya LGBT. Iya. Nah, ITJ kalau mau bicara terus terang soal LGBT terus terang gitu. Kalau nggak dibikin triknya gitu ya. Kalau nggak dibikin triknya, captionnya itu langsung hilang kita. Ya bisa hilang, dan itu kan berkali-kali kan. Udah banyak orang melakukan itu ya. Posting di Instagram hilang, di Facebook hilang. Kalau LGBT itu begitu ya. Jadi kebebasan media nggak ada masalahnya. Nah, itu masalahnya gitu ya. Ya, sekali lagi ini bukan pembenaran, bukan mengeluh ya. Pokoknya hanya menjelaskan saja bahwa situasinya nggak sesederhana itu juga sih. Iya, faktanya memang demikian gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari saudara Faisal, baik Ustaz, hanya sayangnya pada link tersebut tidak ada keterangan bahwa itu merupakan tulisan dari Syafi'i Ma'arif, jadi kayak anonim. Ya, makanya beli buku saya, di situ di lampiran ada kok persis kata-katanya. Saya sekali baca juga langsung tahu ya, karena ya namanya kerjaan tesis ya, kita dulu melototin itu gitu ya, jadi udah hafal banget itu paragrafnya. Saya lihat, makanya tadi kaget gitu begitu baca. Saya kira nih Republika bagus juga nih ngasih penjelasan yang benar ya, begitu lihat enggak, ternyata enggak benar ya, masih yang dulu juga gitu ya. Tapi ya itulah ya. Ya. Ada lagi nih dari saudara Faisal lagi nih, Ustadz boleh di share link 3 tulisan bantahan terhadap tafsir dalam tanda kutip Syafi'i Ma'arif tersebut, mohon maaf. Link tulisannya ada nggak, tulisan saya? Oh, bentar.
itu kan saya bikin dalam bentuk tesis ya. Jadi sekarang udah bentuknya dalam buku, udah nggak bisa tulisan lagi gitu ya. Dan itu emang agak tebel gitu ya. Tapi saya pernah nulis dalam versi artikelnya singkat sebentar ya. Cet, 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 cet. Nah ini nih. Sebentar. Nah, ini kasusnya lain. Kalau ini kasusnya di Twitter. Di Twitter ada orang ngerujuk pada tulisannya Pak Syafii Ma'arif yang tadi, tapi bukan di Republika yang tadi gitu ya, tempat lain ya. Tempat lain. Ya, terus saya bilang ya itulah berbohong tuh gampang ya. Berbohong tuh gampang, tinggal nulis tweet aja bahwa inilah tafsir yang benar. Nah, itu bohong tuh gampang. Tapi kita yang meluruskan repot. Yang lurusin tuh harus nulis panjang sekali gitu ya. Ya itulah ya, berbohong tuh gampang. Oke, udah. Apa masih ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Eh, kalau kalau sudah tidak ada pertanyaan, minta closing statementnya dari Ustadz Akmal nih dari kajian malam ini apa nih kesimpulannya? Ya, sebentar ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah udah nggak ada, biar kita bisa istirahat. Kalau mau tahu bukunya yang ini ya, buku saya ya. Di chat ulang tadi. Ya tadi lagi ngopi paste linknya dulu nih ya. Okay. Ya, jadi sebagai closing statement ya, seperti saya bilang tadi dari awal bahwa ya mudah-mudahan Allah ridho terhadap kontribusi saya lewat buku ini gitu ya. Buku ini idenya sederhana banget ya, sederhana, memperbandingkan realita dengan retorika. Sesederhana itu aja gitu ya. Orang bilang A, tapi kenyataannya B, maka sebenarnya Anda nggak perlu pertimbangkan lagi apa yang dia omongin sesudahnya. Gitu ya. Sesudahnya kita nggak perlu pikirin lagi. Itu metode Islam yang benar. Makanya dalam Islam, kalau perawi hadis suka bohong, pernah bohong, nggak diterima lagi. Ya. Hadis dibuatkan oleh siapa? Si itu. Oh, si itu dulu suka bohong. Walaupun sekarang jadi orang baik, tapi dulu nggak bisa. Ya, kalau orang udah pernah bohong, udah selesai. Ya, walaupun pembohong sekalipun nggak bakal berbohong terus-terusan kan? Pasti ada jujurnya juga lah dia gitu ya. Pasti ada, walaupun dia berbohong gitu ya, tapi begitu tanya lapar nggak lo? Lapar gitu ya. Jawabannya jujur gitu ya. Udah makan sih belum? Belum, jujur gitu kan. Gak mungkin bohong terus ya. Tapi capek kalau kita harus mencari ilmu dari pembohong tuh capek. Kenapa? Karena kita harus klarifikasi terus. Ini bohong apa jujur? Kali ini dia benar apa enggak? Kali ini dia bohong apa jujur? Capek. Makanya mendingan cari ilmu dari yang jujur aja. Nah, itu kan logika orang Islam tuh begitu, ya. Logika yang dibangun oleh agama kita seperti itu. Agama kita membangun ilmu, ya, seperti itu. Ya, nggak disamakan. Misalnya di surat Al-Hujurat ya ada ya ayyuhalladzina amanu ijjakum fasikun binabain fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ketemu orang fasik bawa berita besar, maka tabayunlah. Kalau datang orang fasik, berarti yang dinilai apanya dulu? Orangnya dulu. Kalau orangnya pendosa, tukang ahli maksiat, tukang tipu, Anda punya hak untuk tidak percaya. Cek dulu, saya nggak bisa langsung terima. Ya, kalau dia marah-marah ya itu urusan dia gitu ya. Yang jelas kita yang salah. Kalau orang pembohong, kita anggap jujur itu salah kita sendiri. Kalau kita ketipu ya itu salah kita sendiri. Udah jelas nih orang sering bohong. Ya, logikanya begitu. Makanya buat saya nulis buku Islam Delusional ini idenya sederhana itu. Ya, mana retorikanya, mana realitanya, bandingin aja selesai. Ya, selesai. Nah, tapi bagaimanapun logika dasarnya harus diingatkan kepada teman-teman kita. Karena kadang-kadang teman-teman kita lupa bahwa dalam Islam logikanya seperti itu. Ya. Kadang-kadang mereka hanyut dalam makalah, hanyut membaca tulisan, membaca retorika, membaca tweet-tweet, ya, sehingga lupa melihat kenyataan. Ya. Nah, mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Kalau teman-teman tertarik membaca bukunya ya beli aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang sudah membaca. Ya. Makasih dari saya. Ya, kata dari Saudara Faisal lagi, mohon kalau sebisa mungkin rekaman kajian ini dapat diupload di link YouTube ITJ. Gimana tuh? Insya Allah. Ini kan tergantung panitia aja, tergantung pengurus aja. Ini untuk peserta yang mau membeli buku Islam Liberal Ideologi Delusional bisa chat bisa beli di Malami Bookstore di 0882 1146 7358 melalui WA. Masih ready stok banyak loh. Waduh. Dan dah
terima kasih nih atas ilmu semua ilmunya yang telah diberikan. Ini semua materinya daging semua, jadi tuh benar-benar mereview, kalau untuk saya pribadi mereview kembali apa yang pernah didapatkan waktu di workshop ITJ yang pertama kali waktu di Dramaga ya kalau tidak salah. Jadi Ya. benar-benar jadi um, ini mengupgrade lagi. Terus ini ada lagi nih dari nomor pesanan beda deh dengan yang di website. Jadi beda sama yang di chat sama yang di website itu berbeda. Kenapa tuh? Nah, tuh. Nah, Jadi ini gara-gara pandemi sebenarnya. Gara-gara pandemi kita pakai wifi terus gitu ya. Tiba-tiba lupa ngisi pulsa, hangus deh nomor kita. Ya, sedih kan? Nah, ini akhirnya gara-gara malam ini saya jadi baru ingat lagi, oh iya di web belum diperbaiki. Ya di Instagram udah diperbarui, di Facebook diperbarui, di website ternyata belum gitu. Ya itulah jawabannya gitu ya, gara-gara pandemi. Makanya cepetan patuhi protokol kesehatan biar beres pandeminya. Amin. Nyambung ke situ. Oke, terima kasih. Demikian acara kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Maulida. Silakan. Saudari Maulida, saya persilahkan. Terus Maul apa? Udah tuh list ini enggak ada di ini. Ada. Oh, di meeting room ada. Maul, halo. Ngilang lagi ini. Nah, videonya. Ya. Tadi belum bisa keluar suaranya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Akmal dan juga moderator kita yang luar biasa. Dan buat teman-teman semua yang mau pesan dan belum baca buku karya Ustadz Akmal, bisa pesan di nomor yang sudah ditertera ya di kolom chat, atau bisa juga menghubungi panitia di ITJ Bogor sendiri, pengurus ITJ Bogor sendiri gitu ya. Dan buat teman-teman semua juga yang mau bergabung bersama Indonesia Tanpa Jil, kita kalian akses di berbagai daerah gitu ya. Ada Jakarta, ada Bandung, ada juga Padang, ada juga apa lagi? Oh, banyak pokoknya ya. Jadi buat teman-teman semua kalau mau gabung ITJ Bogor bisa menghubungi admin ataupun pengurus Indonesia Tanpa Jil itu sendiri. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Akmal untuk ilmunya pada malam hari ini. Baik untuk teman-teman semua, mohon doanya juga semoga Indonesia Tanpa Jil tetap istiqomah untuk tetap berada di jalan untuk menjadi garda terdepan melawan paham-paham setilis, dan semoga juga bisa dapat mengedukasi masyarakat agar lebih bermanfaat ke depannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kelebihan datangnya dari saya kelebihan datangnya dari Allah, kurang datangnya dari Tuh kan diketawain sama sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesainya cepat juga ya. Alhamdulillah. Udah pada ngantuk semua ini, matanya kelihatan. Ya Allah. Oh, foto ada mau ini dokumen